Selamat pagi teman Cabe Akademi dan Kesbangpol Provinsi Bali. Hari ini kita akan melaksanakan podcast terkait wawasan kebangsaan tentunya dan juga literasi digital. Yang hari ini bersama saya Desi Amerta selaku host di pagi hari ini bersama dua narasumber hebat kita. Boleh perkenalan diri dulu Pak dari Bapak mungkin? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya nama Haji Ardilan, saya selaku Wakil Ketua Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDI Provinsi Bali. Nah, kami berenam datang ke sini. Oke. Ya, mudah-mudahan apa yang kita ajarkan pada hari ini saya bisa teruskan dengan baik. Baik. Ya. Oke, terima kasih Pak Haji ya, saya panggil ya. Bisa. Oke, selanjutnya Bapak silakan. Terima kasih, Mbak. Pergantian ini ya. Pergantian. Oke. Ini apa namanya? Menggibung nih satu Oke. ini merah-merah. Satu untuk semua. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Haji Ardilan. Saya Budi Prayudi dari Rumah Kakek. Oke. Wajahnya udah kakek-kakek kan? Rumah Kakek itu rumah kebangsaan dan kebinekaan. Pak Salaman Satyam Eva Jayati, wadah berhimpunnya generasi muda Nusantara. Selanjutnya kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oke. Terima Oke, kasih. saya panggil Pak siapa? Udi. Pak Udi. Ya. Oke, Pak Udi dari Rumah Kakek dan juga Pak Haji ya. Oke, Pak, hari ini boleh kita tahu pendapatnya Bapak berdua mengenai wawasan kebangsaan nih, Pak. Iya. Boleh dari Pak Haji dulu. Ya. Baik, terima kasih. Jadi kami Lembaga Dakwah Islam Indonesia ini kan memang bergerak di bidang dakwah, khususnya agama Islam ya. Oke. Nah, tentunya kami tidak lepas sebagai komponen bangsa. Jadi kalau kita melihat atau tentang wawasan kebangsaan, kita melihat Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote gitu kan. Di sana isinya itu kita hampir 270 juta penduduk. Ada 17.000 pulau yang membentang sepanjang Indonesia ini dari ujung Sabang sampai Merauke. Di sana ada beribu bahasa daerah, ya kan. Kemudian di sana ada adat istiadat, berbeda suku bangsa kita, tetapi tetap satu. Nah, dengan melihat seperti itu, kita bisa menjadi negara besar, kita bisa aman sampai sekarang. Betul dari founding fathers kita bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi pilihan dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya kan itu kan. Iya. Sekarang sudah amandemen yang berapa? Keempat ya. Keempat ya. Ya. Oke. Jadi kalau ada pasal-pasal yang ada bintang 4 itu berarti itu pasal itu udah 4 kali perubahan. Jadi kita harus tahu. Nah, itu bisanya kita sampai saat ini adalah kuncinya adalah dari sila Pancasila, kemudian itu di sana itu ada ketuhanan, ya kan, ada kemanusiaan, ada persatuan, musyawarah dan keadilan. Iya. Itu kan kuncinya kan. Benar. Nah, yang menjadi kunci lagi adalah persatuan, kesatuan dan persatuan Indonesia. Karena kita berbagai suku tadi yang kita sampaikan itu kunci daripada persatuan adalah kalau kita garis bawah, kita underline ya, itu toleransi. Karena saya dengan Pak Kakek tadi kita Kakek. beda, ya kan? Oke. Dari suku beliau maaf Bali ya, kami dari Jawa yang ada di Bali. Berarti kan kami juga orang Bali tapi Benar. suku Jawa gitu. Benar. Kita tahu sudah berbeda dari mungkin seleranya, Pak ya, makanannya. Kalau betutu kan pedas Pak ya, tapi saya suka lama-lama kan. Oke. Nah, kemudian bahasanya pasti berbeda, agama apalagi. Tapi juga ada yang Bali Islam juga ada Pak ya. Yang Jawa Hindu juga banyak Pak. Saya dari Klaten itu di tempat kami ada PGA, perguruan agama Hindu Pak. Itu ada PGA Hindu itu ada. Oke. Nah, itu kalau kita sudah tahu kita berbeda tanpa ada toleransi, niscaya kita bisa bersatu. Gitu kan? Iya. Sehingga dengan nilai-nilai Pancasila dalam wawasan kebangsaan kita melihat itu semua. Kalau itu kita bisa lakukan dengan dasar toleransi, saya kira kita bisa lebih maju dari sekarang.
Oke, luar biasa sekali Pak Haji. Toleransi kuncinya Pak ya, dan juga persatuan. Iya. Oke, kalau dari Pak Udi nih, boleh disampaikan dulu Pak. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat mendasar nih tentang wawasan kebangsaan dan memang ini kan harus terus digaungkan ya wawasan Benar. kebangsaan ini terutama bagi generasi muda Nusantara gitu ya. Untuk itulah di rumah kakek itu menjadi tempat mengaplikasikan wawasan kebangsaan. Ya ada nilai-nilai Pancasila yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Haji, ada juga bagaimana NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu harus dibumikan menurut saya. Ya. Oke. Dia tidak hanya menjadi sesuatu yang ada di awang-awang, sesuatu yang kita hanya hafal. Pancasila, sebutkan Pancasila, ya hafal mungkin kita Iya. gitu kan. Termasuk juga Undang-Undang Dasar 45 mungkin dari pembukaan sampai perubahan yang keempat mungkin kita hafal kan gitu ya. Tapi apakah kita sudah mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, untuk itulah kami sangat mengharapkan ini terus dibumikan wawasan kebangsaan ini. Karena inilah yang menjadi pondasi menurut saya, ya. Pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara itu akan tetap ajeg kalau nilai-nilai wawasan kebangsaan itu satu diketahui, yang kedua diinternalisasi, yang ketiga diaplikasikan. Ya, Oke. yang tadi beliau sampaikan bagaimana kita menjaga toleransi, itu semua ada di nilai-nilai wawasan kebangsaan itu kan. Persatuan Indonesia kan gitu ini ya. Termasuk juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam artian yang luas. Nah, bagaimana sekarang di kalangan anak muda kan gitu. Nah, ini barangkali di tengah kondisi katakanlah kehidupan anak-anak muda zaman sekarang yang dipengaruhi oleh gadget gitu kan. Benar. Tidak ada hari tanpa gadget, tidak Gadget. ada jam tanpa gadget, saya kira gitu ya. Jangankan yang muda-muda seperti Mbak Desi, kita-kita aja kayaknya nggak HP mau adalah kalah. nyawa sekarang Pak ya. Iya, nggak mau Oke. kalah kita bergadget ria. Nah, ini barangkali bagaimana caranya wawasan kebangsaan itu terus digaungkan, termasuk juga melalui cara-cara kekinian. Ya, kalau barangkali lewat seminar-seminar itu anak-anak muda tuh kurang tertarik kira-kira Pak Haji ya. Tapi dengan cara-cara yang lebih kekinian, membuat katakanlah TikTok itu barangkali Benar. melalui IG barangkali, termasuk juga dengan meme-meme lucu, tetapi eh, memberikan informasi, mengedukasi tentang nilai-nilai kebangsaan ini. Saya Kebangsaan. pikir ini menjadi PR kita semua, termasuk juga kami gitu ya. Nah, ini barangkali satu hal yang saya pikir sangat-sangat penting dan memang Kesbang termasuk kita semua ya Ormas harus mengambil peran itu. Kira-kira gitu, Mbak Desi. Oke. Ya. Oke, pada intinya semua berdasar Pancasila Iya. gitu Pak ya. Dan kalau kita lihat di zaman sekarang ini dari zaman digitalisasi sudah seharusnya kita menyesuaikan juga bagaimana menerapkan wawasan kebangsaan itu Betul. dengan adanya digitalisasi seperti yang Bapak bilang tadi, buat konten gitu kan ya. Kalau anak muda sekarang sukanya buat TikTok Iya, gitu. iya. Menerapkan wawasan kebangsaan lewat konten juga bisa Yang gitu. mengedukasi. Benar, yang mengedukasi. Oke, lanjut nih Pak. Gimana kalau di komunitasnya Bapak nih, bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila? Baik. Oke. Ya, dari kami. Dari kami warga LDII ya. Jadi kami selalu koordinasi dengan pimpinan pusat sampai ke tingkat desa kami ya. Untuk melaksanakan nilai Pancasila itu kami warga LDII itu dianjurkan justru bahkan setengah wajib gitu. Itu supaya setiap kakak ya, tidak harus yang punya rumah, pokoknya sudah berkeluarga itu punya bendera merah putih. Oke. Iya, biarpun disimpan harus punya, ya Pak ya. Itu senjata kita. Kalau kita punya, oh ternyata
merah putih kita. Iya, benar-benar. Berarti ini sudah Indonesia kan. Kemudian bagi pendidikan formal, bahkan kita punya boarding school atau bahkan ada semacam kayak tempat-tempat pengajian gitu. Kami punya kegiatan untuk selalu mengibarkan bendera merah putih di hari-hari tertentu. Itu pasti, dan mengikuti upacara bendera. Peringatan-peringatan hari besar itu, kalau yang sekolah-sekolah kita yang formal pun informal itu melakukan upacara bendera. Kemudian tentunya melaksanakan upacara bendera setelah memiliki bendera merah putih kan. Iya. Nah, kemudian dikibarkan pada saat-saat tertentu. Itu sebagai langkah kami dan tidak henti-hentinya tentang nilai-nilai Pancasila terus kita gaungkan dari mulai ketuhanan sampai sila kelima. Itulah yang kami lakukan. Oke. Berarti di setiap kakak diwajibkan untuk mempunyai bendera merah putih. Merah putih. Itu salah satu upaya untuk bahwa kita Pancasila Indonesia gitu Pak ya. Iya. Oke. Mungkin dari Pak Ludi sekarang. Mungkin berbeda dari Pak Haji tadi. Ya, terima kasih. Karena kami, tempat kita itu lebih banyak digunakan oleh anak-anak muda, utamanya mahasiswa dan pemuda ya. Jadinya rumah kakek, selain dia nama, dia memang tempat gitu ya. Rumah Kebangsaan dan Kebinekaan Pasraman Satyam Eva Jayati gitu ya. Terlalu panjang namanya, kita singkat rumah kakek. Oke. Singkatan rumah kakek itu diberikan namanya oleh seorang kiai, Pak Haji. Seorang muslim. Oke. Beliau saat ini menjadi duta besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi. Namanya Bapak Dr. Abdul Aziz. Kebetulan senior saya di KPU dulu gitu ya. Jadinya ya kami sering duduk berdua gini, cerita-cerita, curhat. Kami bikin tempat itu, saya juga konsultasi dengan senior saya. Namanya panjang sekali, Rumah Kebangsaan dan Kebinekaan Pasraman Satyam. Nyebutnya gimana gitu. Apa cocoknya nih Pak Kiai siapa? Gitu beliau kan. Ada rumah kakak, bisa disingkatnya rumah kakek, bisa kan gitu ya. Nah, beliau yang ngasih nama itu, rumah kakek itu. Dan sebelum diresmikan, sebelum beliau bertugas ke Arab Saudi, beliau sempat mampir ke tempat jadinya seorang duta besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi yang notabene Muslim ya, tempat kita naik haji gitu, saudara-saudara kita Muslim. Nah, beliau datang ke tempat kita ketemu bareng-bareng generasi muda lintas agama, kita makan nasi jenggo bareng gitu ya ini ya. Nah ini salah satu bentuk pengejawantahan nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai kebinekaan kita. Nah karena sekali lagi kami kebanyakan itu anak-anak muda, kami bikin tempat kita untuk pengaplikasian nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kebangsaan itu dengan aktivitas-aktivitas yang seru-seruan lah, lucu-lucuan lah gitu. Tapi dengan nilai semangat kebangsaan. Contoh umpamanya di tempat kami kalau nyanyi lagu Indonesia Raya gitu ya, siapapun dia yang berkegiatan di tempat kami saat ini sudah digunakan oleh 66 organisasi pemuda dan mahasiswa, itu wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya itu 3 stansa. Tidak hanya menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, tapi menyanyikannya secara lengkap dan utuh seperti dulunya diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Ya, kami sudah menyanyikannya itu selama 4 tahun. Sampai sekarang saya juga belum hafal itu. Ya jadinya ada Pak Wali Kota, kita undang hadir, nyanyikan Indonesia Raya 3 stansa, wajib. Kemarin Ibu Menteri, kami kemarin mengadakan Rumah Kakek Festival. Ya mungkin pernah dengar Mbak Desi ya. Itu ya seru-seruan tentang kebangsaan lah gitu. Hadir Bu Menteri Pemberdayaan Perempuan karena kami mengadakan seminar perempuan dan kebangsaan. Beliau nyanyi lagu Indonesia Raya juga 3 stansa gitu. Pak Gubernur gitu hadir, Pak Mangku Pastike gitu hadir ketika groundbreaking ya. Beliau nyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa. Kita semua nggak hafal ya karena yang kita nyanyikan selama ini kan 1 stansa lagu wajibnya. Jadi kita tayangin di TV, tayangin di slide gitu. Artinya ini dalam upaya kita menumbuhkan semangat kebangsaan kita, semangat cinta tanah air ya. Karena kami meyakini
stansa kedua dan ketiga itu utuh mengisi tentang bagaimana Indonesia itu tanah yang sakti, tanah yang suci. Ya jadinya kalau kita meyakini tanah kita itu sakti, suci, kita nggak buang sampah sembarangan kan. Kan ini masalah sampah jadi isu yang ya juga sangat mengganggu, entah itu di Denpasar, entah itu di Bali gitu ya. Makanya kami benar-benar terkait dengan lagu kebangsaan Indonesia, tanah yang mulia, luhurnya budinya, luhurlah hatinya. Kalau sudah luhur budi dan hati kita, nggak ada korupsi nih di Indonesia gitu. Nah, ini sebenarnya ajakan kita juga untuk bagaimana kita semua, termasuk pemerintah, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang tiga stansa karena itu ada di undang-undang kok. Ya, menyanyikan lagu Indonesia satu stansa boleh, tiga stansa juga boleh. Hal lain yang kita lakukan terkait dengan nilai-nilai kebangsaan yang lucu-lucuan gitulah umpamanya kita kalau berkegiatan di tempat kita nggak boleh nyalakan lampu sebelum jam 18 lebih 17. Ya, angka 17.845 itu kami adopsi betul dalam keseharian kita. Gitu. Jadi kalau umpamanya, wah ini belum nih 8, baru jam 10.15 gitu, kita nggak boleh nyalakan lampu. Yang boleh menyalakan lampu itu jam 18 lebih 17 gitu. Angka 17.845. Jadinya kami punya apa namanya anak tangga lebarnya 45, tingginya 17. Kami punya pilar itu jumlahnya 8, terbuat dari batu-batu seluruh Nusantara. Ya, kalau ada yang seneng batu-batu akik zaman viral kemarin itu, fondasi bangunan kita dari batu-batu seluruh Nusantara. Batu dari Miangas, batu dari Rotendao, batu dari Sabang, batu dari Papua, termasuk juga dari Batu Ulin, Kalimantan, semua. Karena kami ingin tempat kita sebagai tempat yang memunculkan rasa kebinekaan itu. Indonesia tidak akan berdiri kalau nggak disupport oleh semua pihak gitu ya. Jadinya itu yang juga barangkali unik di tempat kami. Kami punya kolam ya besarnya segini, itu dari mata air seluruh Nusantara. Jadinya 45 mata air seluruh Nusantara dituangkan bersama-sama ketika kami peresmian. Jadinya angka 17.845 kami adopsi betul. Barangkali nanti Pak Haji berkesempatan mampir dan kawan-kawan, teman-teman HMI berkegiatan di tempat kami. Teman-teman PMKRI, GMKI, Kristen, jadinya 3 tahun terakhir perayaan Natal itu dilaksanakan di tempat kami. Kemarin kami Rumah Kakek Festival itu menyajikan tari-tarian dari seluruh Nusantara. Ada tari Dayak, tari Jawa, tari Sumatera. Nah, ini sebagai bentuk inklusif ya. Kita tidak eksklusif tapi kita inklusif ya. Seluruh Indonesia kita bertemu di tempat kami, kita saling mengenal budaya satu sama lain ya, kita menghargai kebudayaan satu yang lain gitu. Jadinya itu cara-cara kami untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Ya, yang terakhir kalau di tempat kami ya setiap kegiatan perayaan hari-hari besar, katakanlah kebangsaan, itu wajib cium bendera merah putih. Jadi selama ini kan cium bendera merah putih dilakukan ketika atlet mau berangkat Olimpiade. Nah, besok mau terbang, hari ini dikumpulkan cium bendera merah putih. Gitu. Paskibraka, besok mau bertugas 17 Agustus, 16 Agustus, diresmikan cium bendera. Di tempat kami itu setiap hari. Jadi kalau habis, jadinya di tempat kita kalau di Bali ada tempat sucinya ya, habis kita sembahyang, mereka wajib mencium bendera merah putih, baru mereka beraktivitas. Ya kalau umpamanya teman-teman kita umat Muslim kan sholat 5 waktu nih Pak Haji. Jadi setelah selesai sholat, cium bendera merah putih bisa setiap hari 5 kali cium bendera merah putih. Sampai kamar-kamar kan itu punya keluarga. Oke, habis sholat langsung cium bendera. Jadinya bentuk cinta tanah air. Kami berangkat dari anak-anak remaja gitu ya. Di tempat kami ada kegiatan anak-anak PAUD, SD, mereka latihan tarung derajat ya. Nah, jadi kita ajak berkegiatan. Kemarin 1 Juni kegiatan kita adakan pawai bendera. Ya, sebenarnya lucu-lucuan dan seru-seruan saja sebenarnya, tapi ada pesan-pesan kebangsaannya. Kira-kira gitu. Ya. Tadi salah fokus nih Pak.
mata air Nusantara. Iya. Itu berarti seluruh Iya, seluruh Indonesia. Nusantara. Iya. Jadi Sumber-sumber kalau mata air Iya, berarti. sumber mata air kalau seluruh. kita Yang tidak dia- sempat ke Iya. kota-kota lain, kita cukup ke rumah kakek Iya. aja kali Iya, ya. betul. Ya dicampur. Jadinya saya sendiri ke mata air Gunung Siklop namanya di Papua, Oke. mengambil mata air itu. Ada teman yang kebetulan tinggalnya di sekitar Bromo, ada mata air, Bawa biasanya. dibawa ke Bali. Kalau ada yang kebetulan ke Bali, kalau enggak pakai angkutan umum kayak dipaketin gitu mata air. Oh iya, linknya ada Pak. Iya, kebetulan kita. Termasuk tadi Pak yang batu tadi. Batu, iya. Saya memikirkan buat cara berburu batunya. Iya. Oke, Iya, luar sudah biasa link-linknya sekali Dua, ya. saya berburu batu itu 2 tahun Pak Haji, 2 tahun, dan kebetulan saya kan berkesempatan sebagai staf ahli KPU RI nih, anak buahnya Pak Abdul Aziz nih, jadinya ditugaskan ke berbagai daerah. Biasanya kan oleh-olehnya itu makanan, ini oleh-olehnya batu. Oke, luar biasa. Nanti mungkin kita mampir ke rumah kakek Iya. juga ya. Perlu nampaknya lagi. Benar. Oke, lanjut nih kalau tadi apa namanya penerapan Pancasilanya seperti Pak Haji bilang itu setiap kakak atau Iya. setiap Iya, keluarga kakak. wajib punya Yang bendera biar merah belum putih. punya rumah, jadi udah kakak punya bendera. Oke, kalau kegiatan komunitasnya nih Pak, seperti apa? Kira-kira kegiatan komunitas apa yang Bapak lakukan yang berkaitan dengan nilai Pancasila? Iya. Gitu. Dan itu tadi kami kan kegiatan kami secara internal LDI kan kita di bidang dakwah ya. Nah, kita tidak henti dalam kesempatan itu kita himbau tentang ya 2 keharusan warga LDI ya. Yang pertama itu kita karena kita mengenai ibadah itu sesuai dengan ajaran Al-Rasul ya, Quran hadis. Oke. Tapi yang kedua ini yang paling penting juga bahwa di dalam berbangsa bernegara kita supaya tunduk dan patuh pada pemerintah yang sah kita. Di antaranya seperti tadi kita memiliki bendera, menghafal lagu Insa Raya tadi seperti kakek tadi, bahkan banyak sekali tadi ya terobosan yang dilakukan beliau, ya kan. Kemudian melakukan upacara bendera itu diwajibkan kami tempat-tempat pendidikan formal maupun informal. Kita ada rumah kumpul anak remaja yang di situ sekolah, nanti malamnya pengajian gitu kan. Kita ada kumpul berapa di situ harus melakukan dalam komunitas itu yang banyak itu upacara bendera. Itu kami lakukan itu. Oke, berarti upacara bendera lah kurang lebih kegiatan Iya. yang berkaitan dengan Pancasila Pak ya. Oke, kalau dari rumah kakek tadi sudah seperti seminar gitu Pak ya. Oke, kalau lanjut nih melihat sekarang kita sudah berada di zaman digitalisasi. Benar nggak? Iya. Benar kan? Apa-apa Iya. sudah mulai digital ya. Oke. Nah, gimana tanggapan Bapak berdua melihat literasi digital masyarakat saat ini? Apakah sudah mulai baik atau masih perlu ditingkatkan kembali gitu? Iya. Boleh dari Pak Udi sekarang duluan. Kita giliran ya. Ya, memang terkait literasi digital, menurut saya ya, kebetulan saya juga sebagai anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Oke. ya, termasuk juga ketua lembaga konsumen Bali ya kayak YLKI-nya Bali lah kira-kira begitu. Memang apa namanya edukasi terkait dengan hal-hal digital ini perlu betul-betul ditingkatkan karena kami banyak menerima pengaduan tentang penipuan-penipuan yang bersifat digital ya. Ketika ada undangan perkawinan kita kira-kira teman gitu ya, dibuka kan APK gitu ya. Termasuk juga mungkin dalam bentuk-bentuk yang lain. Kejahatan itu kan selalu lebih maju dibandingkan kita yang tahu oh ini APK, jangan, mereka sudah beralih ke barangkali aplikasi yang lain. Menurut saya ini sangat penting karena ternyata sampai saat ini masih banyak yang kejadian tertipu gitu. Harusnya kalau sudah kita melek otomatis nggak kena kan. Kan banyak ini yang ternyata menyerahkan kode OTP gitu ya kalau di perbankan itu ya. PIN-nya diserahkan kepada orang lain. PIN itu kan tidak boleh. Tapi ternyata mereka masih nggak tahu dan teriming-imingi. Akhirnya kena kasus. Nah, udah hilang duitnya. Nah, ini yang barangkali ke depannya perlu benar-benar dilakukan lah, terutama di lembaga-lembaga keuangan ini karena
umumnya ini kan yang tipu memberikan akses masuk ke rekening kan gitu ya, sehingga mereka bisa menguras rekening kita. Nah ini barangkali OJK, Bank Indonesia, dan lain sebagainya lah yang pemerintah daerah ya barangkali apa namanya edukasi terkait dengan literasi digital ini menjadi apa namanya sesuatu hal yang sangat penting karena banyaknya barangkali hacker dan lain sebagainya. Ini saya rasa memang perlu ditingkatkan Mbak Desi. Oke. Ya. Oke, melihat sekarang udah mulai marak-marak banget Iya. Pak ya. Iya. Kalau iya. dulu awal-awalnya oke lah masih dikit, sekarang udah Mm-mm. berbentuk aplikasi, Iya, udah iya. bahkan kalau bisa dibilang bapak-bapak yang mungkin masih awam ya dengan digitalisasi Iya. cepat tertipu kalau gitu ya. Iya. Kalau kita anak muda ya mungkin sudah mulai melek akan digitalisasi, udah ya udah ini penipuan gitu. Oke, kalau dari Pak Haji sekarang. Iya, baik, terima kasih. Sebelum ke tentang literasi digitalisasi, jadi saya menambahkan tadi tentang pelaksanaan warga LD dalam nilai-nilai Pancasila tadi mengaplikasikan. Oke. Kami bahkan saya tadi baru ingat. Jadi kami itu punya program CAI, Cinta Alam Indonesia. Oke. Itu kita sudah CAI yang ke setiap tahun itu sudah yang ke berapa? 30 tiap tahun. Itu di situ kita melaksanakan Cinta Alam Indonesia kumpul Pak dari seluruh Indonesia, seluruh cabang LD yang ada itu mengirimkan persyaratannya sekarang nih ketat sekarang di bawah 40 tahun. Jadi yang muda-muda memang. Dulu masih dikirim yang tua-tua karena semangat kan. Di sana ya kegiatannya jelas materi-materi tentang kebangsaan, ya tentang nilai Pancasila itu yang dulu kita punya butir-butir Pancasila Pak ya. Walaupun itu sekarang tidak dibumikan secara formal, kita tetap ajarkan itu. Kita ada materi-materi itu tentang keorganisasian kita sendiri, kemudian tentang itu semua. Nah, kemudian terkait dengan literasi digitalisasi sekarang ini ya, itu memang sekarang apalagi yang banyak medsosnya memang keniscayaan Pak sekarang deh, keniscayaan. Itu mau nggak mau kita memang ya sudah harus kita jalani ya. Apalagi anak-anak kita supaya jangan nggak bisa, ya kan. Baru bayi lahirnya sudah pegang HP, ya kan. Soalnya ibunya juga yang nyaman kan ya, kasih dia diam. Oke. Nah itu yang penting adalah bagaimana mengeliminir, gitu ya, mengeliminir. Nah termasuk bagaimana cara penanggulangannya, seperti sampaikan Bapak tadi, ya kita baru satu langkah, pihak yang tidak bertanggung jawab sudah 3-4 langkah bahkan kan, punya modus ini, sehingga sudah punya modus lain lah ya. Nah kami dari LDI sampai punya alat penangkal menguji itu berita hoax atau tidak punya, kita namanya aplikasi Sahih Pak ya, Sahih. Nah itu nanti kalau Mbaknya pengen belajar cara ngekliknya itu nanti kita ada timnya Pak, ada ahlinya ya. Boleh. Jadi urus ini berita ini bohong apa enggak, hoax atau bukan, itu kita punya aplikasi Sahih Pak. Itu nanti ini memang berita benar. Lowongan kerja diterima sekian, ternyata itu hoax Pak ya. Kita udah nyiapkan persyaratan setumpuk, ujung-ujungnya silakan Bapak terbang sekarang, nanti jemput di bandara, tapi transfer dulu, nanti untuk akomodasi di Jakarta. Ternyata kita sampai Jakarta nggak ada yang terima Pak, uangnya udah hilang, uang live habis. Nah itu kan. Nah makanya itu yang penting bagaimana kita bisa menyikapi itu, utama ya SAR sebelum share, disaring dulu sebelum di-sharing. Dulu awal-awal udah dapat berita langsung wah kirim viral ya Pak ya. Yang punya berita itu yang suka kan itu kan. Dia naikkan ratingnya dan lain sebagainya itu ya. Sedangkan kita ya tinggal nunggu imbasnya saja. Nah ini saya kira memang tidak bisa dihindari, tetapi bagaimana memanfaatkan. Ya sama dengan pisau atau yang lain lah. Itu kalau untuk yang negatif kan nggak boleh, tapi untuk yang positif ya banyak, gitu kan. Jadi saya kira itu sebuah kemajuan. Yang penting bagaimana kita bisa mensikapi. Intinya ya saring dulu sebelum di-share, ya seperti itu. Sebelum diteruskan ke sebelum teman-teman yang dipublikasi lain ya. Sekarang kan banyak wartawan jadinya kan, wartawan amatiran, bahkan ya termasuk konten-konten kreatif itu kan dia mikir terus setiap hari Pak, bagaimana caranya dia menarik perhatian biar ditonton, ujung-ujungnya dia ratingnya tinggi, dia dapat RP-nya, kita dapat PR-nya saja. Nah ini kita harus jeli seperti itu. Benar. Bukan tidak suka ya. Saya kira gitu. Ya. Mau tidak mau kita harus menghadapi, tapi harus cerdas juga ya, tidak mudah dibohongi. Ya.
Karena sempat beberapa bulan lalu juga seperti yang Bapak bilang tadi Iya. harus transfer dulu, kita Betul. berangkat di Jakarta nanti diganti uangnya. Itu Saya modusnya seperti itu. mendapat Iya, itu ini harus disikapi. kebetulan. Ya, saya punya pengalaman anak saya seperti itu. Wah, ini disuruh transfer dulu nanti gini. Oh, udah stop, jangan diteruskan gitu. Awalnya anak kita kayak ini bener, oh enggak, akhirnya betul. Tahu besok. Untungnya teratasi Ya, ya, modus tidak itu sampai ya. ditipu oleh penipu handal gitu. Nah, ya, dia lebih maju dia, Pak ya. Oke, nah kalau tadi kan itu contoh penipuannya nih. Nah kalau mengatasinya gimana Pak? Dari komunitas apakah ada upaya-upaya seperti membuat sosialisasi kah atau membuat konten-konten seperti yang dibilang tadi? Eh, jadinya kalau terkait dengan literasi digital, terkait dengan penipuan gitu ya, memang kami memang tidak tidak memiliki kepakaran di sana gitu Oke. ya. Jadinya kita tidak mengambil peran itu gitu ya. Jadinya kita berharap bahwa memang yang memberikan katakanlah edukasi itu lebih banyak pihak kepolisian. Kasus-kasusnya kan pasti banyak. Beliau-beliau yang menangani. Pihak OJK, Bank Indonesia, keuangan. Jadinya kami malah ingin diedukasi nih sehingga kita bisa mengedukasi. Nah, masalahnya bagaimana kita bisa membuat konten kita sendiri belum teredukasi. Oke. Takutnya kan salah gitu ya ininya. Jadinya barangkali mumpung kita podcast ini kita mengharapkan ini kita semua ini diedukasi lah ya. Jadi kami belum pernah mendapatkan edukasi itu ya. Dari kementerian terkait. Ya betul Kominfo gitu umpamanya ya. Ya, itu barangkali ininya. Jadinya bahwa ini kan penting. Barangkali mereka sendiri kan kekurangan katakanlah perpanjangan tangan ya karena keterbatasan orang dan sebagainya. Jadinya komunitas-komunitas ini harusnya dilatih, diedukasi sehingga bisa ikut sebagai perpanjangan tangannya memberikan edukasi termasuk juga seperti yang tadi Desi harapkan banyak konten-konten gitu kan apa kemajuannya sekarang perkembangannya apa ininya itu barangkali. Oke. Berarti perlu diedukasi dulu untuk mengedukasi Betul. agar tidak salah informasi ya. Oke, kalau dari Pak Haji? Itu tadi. Bahkan kami sering berpikir begini. Kita yang senior ini jangan bilang tua Pak ya. Menolak tua. Itu terkadang berita-berita yang seperti itu, modus-modus itu masih ada bermunculan di HP kita. Nah, makanya kita ini harusnya kan kementerian terkait yang punya kapasitas, yang punya pakar tadi, yang punya ahlinya, alatnya dan sebagainya. Mestinya itu ditanggulangi. Itu berita-berita penipuan itu kan terus ada itu. Tapi kok masih ada? Kenapa? Apakah bisa itu jalurnya itu ditutup kan ya? Kalau perlu. Termasuk mungkin yang tidak kalah dasar merusak moral kita yang konten-konten yang porno itu kan. Itu ternyata kalau orang ke medsos itu limbahnya yang dicari, bukan positifnya yang dicari Pak ya. Nah itulah ini harapan kita memang kementerian terkait ini betul-betul bisa upaya maksimal walaupun kita tahu sudah bekerja maksimal ya, tapi saya perlu ditingkatkan lagi. Jadi keresahan yang ada di masyarakat itu betul-betul ya bisa negara hadir ya kan gitu loh. Ya. Dari yang tinggi Iya, dulu. betul. Kalau kami ya terbatas. Orang kita pegang HP saja mungkin nanti besok apa yang model lain juga bisa. Oke, kita mulai dulu seperti yang Bapak bilang tadi di sharing dulu informasinya untuk di-share. Habis itu kita menerima informasi juga untuk kita share gitu Pak ya. Oke, luar biasa sekali. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Sebelum ke penutup nanti, ada yang mau ditambahkan lagi? Tambahkan yang mana nih? Bisa yang apa aja? literasi digital. Oh, literasi. Kita masih berbicara di literasi digital ya. Ya, jadinya memang di tengah teknologi saat ini kan gitu ya, kita harus aware ya. Artinya kita harus juga waspada. Pasti ada yang sifatnya bagus gitu ya, yang ya, selama ini mungkin marak sudah kita lihat gitu. Tapi banyak juga ya, tidak kalah banyaknya juga gitu ya. Katakanlah hal-hal yang sifatnya satu penipuan ya, hoax, memecah belah kan gitu. Nah, ini yang barangkali kita semua hal-hal yang sifatnya katakanlah negatif
kita benar-benar harus filter kan gitu ini ya. Utamanya yang sifatnya memecah belah bangsa gitu kan ininya, memecah antar umat beragama, antar suku gitu kan ininya. Nah ini yang pertama, yang kedua terkait dengan katakanlah maraknya penipuan itu kita semua harus eh, tidak mudah tergiur. Kan itu biasanya yang ini ya. Benar. Eh, Kayak lowongan pekerjaan, Anda sudah diterima gitu kan, ininya berangkat dulu, apa namanya, Transfer transfer dulu. dulu nanti dijemput ya seperti Pak Haji tadi Benar. sampaikan. Satu hal yang sifatnya menggiurkan gitu ya, tidak hanya barangkali dari sisi digital, juga dari sisi yang investasi yang lain gitu, investasi yang lain dalam bentuk digital gitu umpamanya. Kirim 100 juta akan setiap hari, tiap minggu dapat 10% gitu umpamanya. Ini kan Oke. kita juga harus tidak mudah tergiur. Nah, itulah Iya. yang biasanya ketika kita mudah mudah tergoda gitu ya. Nah, itulah biasanya awal dari sebuah kejahatan itu bisa terus ini. Ini barangkali saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Haji bahwa edukasi oleh pihak-pihak yang terkait gitu kan perlu ditingkatkan ya untuk pada akhirnya juga meringankan pemerintah kan. Ketika kasusnya, edukasinya banyak, masyarakat sudah mulai mengenal, masyarakat sudah mengerti, tahu betul gitu, ini penipuan atau tidak, otomatis kan menjadi meringankan pihak polisi gitu Iya, umpamanya. benar. Kasusnya otomatis nggak ada gitu kan, termasuk juga pemerintah barangkali gitu kan, ini dengan katakanlah fasilitas, kewenangan yang mereka miliki seharusnya bisa bagaimana caranya mengurangi lah kemungkinan adanya upaya-upaya seperti itu. Saya rasa begitu. Oke, Ya. tetap mengedukasi untuk menanggulangi ya. Nah, Apa namanya, kalau pepatah mengatakan gimana? Di sedia payung sebelum Sebelum hujan. hujan Iya, gitu ya. betul. Oke, kalau dari Pak Haji ada tambahan Ya Pak? tadi memang kalau bicara tentang modus-modus operandi tentang ya kerugian kita di medsos itu ya. Pertama kan tadi kita tetap nggak paham. Kalau tentang hoax tadi kan LDI sudah mengeluarkan sahih dari itu bisa diuji di sana. Oh ini benar ini, memang pengumuman benar ini dari kementerian misalkan kan. Kemudian yang undangan betul diklik ternyata ya lowongan kerja, suruh transfer dulu nanti akan dijemput akomodasi semua selama di Jakarta, mulai pendaftaran sampai diterima. Ujung-ujungnya page melayap tuh. Uang hilang, Pak. Gitu ya. Oke. Terus banyak model lain lagi. Nah, itu kan kita kadang-kadang kalau kita udah tahu bisa ngasih tahu. Nah, makanya kan yang bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya adalah kementerian terkait, dan yang tidak kalah penting adalah membuat kantor penanggulangan juga yang semaksimal mungkin juga kan gitu. Karena dia yang punya alatnya dan punya ahlinya. Itu. Jadi harapan kita itu sebagai anggota masyarakat Pak ya. Benar. Gitu, Jadi makanya. harapan kita semua dari pihak-pihak terkait untuk memberikan kita edukasi untuk Iya. kita bisa mengedukasi teman-teman yang lain Betul. tentunya. Baik, mungkin itu pertanyaan kita di podcast kali ini. Sebagai closing kita, boleh dari Pak Haji dulu closing statement dari semua pembahasan yang kita bahas tadi, Pak. Iya, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada pihak Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali ya, yang telah menginisiatif untuk mengundang kami di acara podcast ini, sangat bermanfaat sekali. Selain kita bisa silaturahmi dengan rumah kakek tadi, saya pikir ini yang dari benak saya pasti orangnya tua-tua ya. Ternyata lebih muda daripada saya. Ternyata rumah kebangsaan, rumah kebangsaan dan kebinekaan kan luar biasa. Dan tadi yang disampaikan ya sudah sangat baik sekali kan untuk membangkitkan nilai-nilai Pancasila kita, termasuk warga LDI juga berterima kasih karena kami bisa menyampaikan di sini bahwa kami Ormas Islam LDI ini kan boleh dibilang ya 3 ormas Islam terbesar di Indonesia gitu-gitu ya. NU, Muhammadiyah, LDI dan yang lain juga masih banyak. Nah, itu kami bisa dapat ruang di sini, bisa berbagi ya kan tentang apa yang kita bicarakan tadi, sehingga ini sangat memotivasi kami juga dan termasuk mengapresiasi apa upaya dari Kesbangpol ya. Kira demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Haji. Kita lanjut dulu ke Pak Udi dari Baik, Rumah Kakek. terima kasih ya. Kita memang mengapresiasi ya kegiatan ini, dan ini juga sebagai sarana kita bisa saling berinteraksi,
satu dengan yang lain. Kalau nggak ada kegiatan ini saya nggak kenal Pak Haji, nggak ketemu Pak Haji dan Oke. teman-teman yang lain gitu ya. Dan kita berharap memang karena kami ya jujur saja sebagai organisasi yang memang mengkhususkan untuk kebangsaan dan kebinekaan, ini fokus kami di sana dan ini sangat sejalan ya. Apa yang diinisiasi oleh Kesbang ini sangat sejalan dengan spirit kami di Rumah Kebangsaan dan Kebinekaan yang kesehariannya memang kegiatan-kegiatannya penuh dengan sarana wahana itu kebinekaan kita. Seperti yang kemarin umpamanya tanggal 20 Mei di Hari Kebangkitan Nasional kami mengadakan Rumah Kakek Festival sampai dengan 1 Juni, hari lahirnya Pancasila. Semua komponen keagamaan di sana hadir, teman-teman dari MUI, teman-teman dari PHDI, keagamaan gitu, Pak Pendeta, Pak Kiai hadir di sana, kita bersama-sama ketemu, berinteraksi, termasuk dalam seminar kebangsaan kami mengundang tokoh NU dari Jakarta, Mas Tiovan, Mas Tiovan hadir, datang acaranya pagi, beliau berangkat pesawat pagi, selesai acara balik lagi ke Jakarta gitu. Jadi hanya datang untuk kita bisa saling sharing gitu, mengenal satu sama yang lain. Nah, kami kan sangat mengapresiasi. Ya, tahun depan. Nah, ini kebetulan kami baru memulai Rumah Kakek Festival yang pertama. Tahun depan tentunya akan lebih baik dan lebih banyak yang bisa kita libatkan bersama-sama, saling kita berinteraksi. Saya rasa ini sangat baik kegiatan. Terima kasih Mbak Desi. Terima kasih Pak Udi dan juga Pak Haji sudah berkenan sharing pada pagi hari ini ya, luar biasa sekali. Boleh saya simpulkan dulu bahwa pendapat dari dua narasumber hebat kita hari ini terkait wawasan kebangsaan luar biasa sekali, seperti di Rumah Kakek sudah menerapkan nilai-nilai kebinekaan dan kebangsaan ya, dan juga dari LDI tadi kita wajib punya bendera merah putih sebagai cinta tanah air ya. Oke, dan juga melihat zaman digitalisasi sekarang sudah mulai marak-maraknya penipuan ya, dan kita berharap dari pihak sana, dari pihak terkait memberikan edukasi kepada masyarakat semuanya, masyarakat Indonesia tentunya, agar kita bisa mengedukasi juga teman-teman yang berada di rumah sehingga kita terhindar dari penipuan digital tentunya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di podcast kali ini. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Pak Udi dan juga Pak Haji. Semoga sharing kita bermanfaat buat teman-teman semua di rumah dan teman-teman dari Cabai Akademi dan tentunya Kesbangpol Provinsi Bali. Oke, terima kasih.